Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi yang kedua, yaitu operasi hitung bentuk aljabar. Untuk operasi hitung yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Operasi hitung bentuk aljabar. Operasi hitung yang berlaku pada aljabar itu sama seperti operasi hitung pada bilangan bulat. Nah, operasi hitung aljabar itu meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, untuk pembelajaran kita kali ini akan kita bahas operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Sebelum kita membahas mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, perhatikan ilustrasi berikut ini. Pak Harun memiliki 7 ekor kelinci di kandang dan 8 ekor kelinci di pekarangan. Berapakah jumlah kelinci yang dimiliki oleh Pak Harun? Nah, jumlah kelinci Pak Harun adalah 7 ditambah 8 kelinci. Hasilnya adalah 15 kelinci. Jika kita misalkan kelinci dengan variabel K, maka persoalan ini dapat dituliskan menjadi 7K ditambah 8K sama dengan 15K. Nah, berikutnya, Pak Yahya memiliki 10 ekor ayam dan 15 ekor bebek. Apakah 10 ekor ayam dan 15 ekor bebek dapat kita jumlahkan menjadi 25 ekor ayam dan 25 ekor bebek? Tentu tidak bisa, bukan? Karena ayam dan bebek itu tidak sejenis. Nah, jika kita misalkan ayam dengan variabel A dan bebek dengan variabel B, maka persoalan ini dapat dituliskan menjadi 10A ditambah 15B tidak sama dengan 25A, atau 10A ditambah 15B tidak sama dengan 25B. Berdasarkan ilustrasi tadi, maka operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar itu dapat kita lakukan apabila suku-sukunya sejenis. Nah, dalam ilustrasi tadi, 7K ditambah 8K itu dapat kita jumlahkan karena sama-sama mempunyai variabel K. Sedangkan untuk 10A ditambah 15B tidak bisa kita jumlahkan karena variabelnya berbeda, yaitu A dan B. Nah, berdasarkan ilustrasi tadi didapat bahwa 7K ditambah 8K itu sama dengan 7 ditambah 8K, sama dengan 15K. Sehingga untuk menjumlahkan atau mengurangkan bentuk aljabar yang mempunyai variabel yang sama, maka tinggal kita jumlahkan atau kita kurangkan saja koefisien dari suku aljabar tersebut. Sama seperti halnya pada operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, ada beberapa sifat-sifat yang perlu diperhatikan saat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sifat komutatif atau pertukaran, yaitu A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Nah, sifat komutatif ini hanya berlaku pada operasi penjumlahan bentuk aljabar. Karena untuk bentuk aljabar A dikurang B itu tidak sama dengan B dikurang A. Berikutnya sifat yang kedua yaitu sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan, yaitu sebagai berikut.
Untuk sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan adalah A dikali B ditambah C itu sama dengan AB ditambah AC. Nah, caranya kita kalikan A dengan B sehingga didapat AB. Kemudian ditambah dengan kita kalikan A dengan C sehingga didapat AC. Berikutnya untuk sifat distributif perkalian terhadap pengurangan adalah A dikali B dikurang C itu sama dengan AB dikurang AC. Caranya sama, yaitu kita kalikan A dengan B, hasilnya adalah AB. Kemudian dikurang dengan kita kalikan A dengan C, hasilnya adalah AC. Terakhir, sifat asosiatif, yaitu A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Jadi nilainya itu akan sama jika tanda kurungnya kita tukar. Nah, hal ini hanya berlaku pada operasi penjumlahan bentuk aljabar saja. Nah, perlu diingat bahwa hasil perkalian dua bilangan bulat yaitu hasil perkalian dua bilangan bulat yang positif adalah bilangan bulat positif. Kemudian, hasil perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat negatif. Dan hasil perkalian dua bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat positif. Nah, dengan menggunakan sifat-sifat ini, maka akan didapat hasil operasi penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk yang sederhana. Nah, dengan cara mengelompokkan suku-suku sejenisnya. Untuk lebih jelasnya lagi, perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Sederhanakan bentuk aljabar berikut ini. Nah, di sini ada soal A, B, C, D, dan E. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk bagian yang A, yaitu 6A ditambah 9A. Nah, di sini terdapat dua suku, yaitu 6A dan 9A. 6A itu memiliki variabel A, sedangkan 9A itu memiliki variabel A. Karena 6A dan 9A memiliki variabel yang sama, yaitu A, maka 6A dan 9A itu sejenis. Sehingga untuk menjumlahkan kedua suku ini, tinggal kita jumlahkan saja koefisiennya, yaitu 6 ditambah 9A. Nah, hasil dari 6 ditambah 19 adalah 14, sehingga didapat hasil 14A. Jadi, bentuk sederhana dari 6A ditambah 9A adalah 14A. Berikutnya bagian yang B, yaitu 8X dikurang 2X ditambah X. Nah, di sini terdapat 3 buah suku, yaitu 8X, negatif 2X, dan X. Nah, 8X, kemudian negatif 2X, dan X ini memiliki variabel yang sama, yaitu variabel X. Maka, untuk menyederhanakan bentuk aljabar ini, tinggal kita hitung hasil dari pengurangan dan penjumlahan koefisien-koefisiennya. Nah, untuk 8X, koefisiennya adalah 8. Kemudian untuk negatif 2X, koefisiennya adalah negatif 2. Dan untuk X, koefisiennya adalah 1. Sehingga didapat 8 dikurang 2 ditambah 1 X. Nah, hasil dari 8 dikurang 2 adalah 6. Kemudian 6 ditambah 1 hasilnya adalah 7. Sehingga didapat 7X. Jadi, bentuk sederhana dari 8X dikurang 2X ditambah X adalah 7X. Selanjutnya bagian yang C, yaitu 4A ditambah 3B dikurang 5A dikurang 2AB. Nah, bentuk aljabar ini terdiri dari suku-suku 4A, kemudian 3B, kemudian negatif 5A, dan negatif 2AB. Nah, bentuk aljabar ini mempunyai variabel yang berbeda-beda.
Maka kita tentukan terlebih dahulu suku-suku yang sejenisnya. Nah, 4A itu sejenis dengan negatif 5A karena sama-sama mempunyai variabel A. Maka kita tuliskan di sini sama dengan 4A dikurang 5A. Sedangkan untuk 3B dan negatif 2AB itu tidak sejenis karena mempunyai variabel yang berbeda, yaitu variabel B dan variabel AB. Sehingga kedua suku ini tidak dapat kita jumlahkan. Maka kita tuliskan di sini ditambah 3B dikurang 2AB. Nah, untuk suku sejenisnya yaitu 4A dikurang 5A. Maka untuk mengurangkan kedua suku ini tinggal kita kurangkan saja koefisiennya, yaitu 4 dikurang 5A. Kemudian ditambah 3B dikurang 2AB. Nah, hasil dari 4 dikurang 5 adalah negatif 1. Maka didapat 4 dikurang 5A adalah negatif 1A, atau dapat kita tuliskan negatif A. Kemudian ditambah 3B dikurang 2AB. Jadi bentuk sederhana dari 4A ditambah 3B dikurang 5A dikurang 2AB adalah negatif A ditambah 3B dikurang 2AB. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, berikutnya bagian yang D, yaitu 5A pangkat 2 dikurang 4A dikurang 3A pangkat 2 ditambah A ditambah 5. Nah, bentuk aljabar ini mempunyai suku-suku yaitu 5A pangkat 2, kemudian negatif 4A, kemudian negatif 3A pangkat 2, kemudian A, dan 5. Nah, untuk menyederhanakan bentuk aljabar ini, kita tentukan terlebih dahulu suku-suku yang sejenisnya. Nah, 5A pangkat 2 itu sejenis dengan 3A pangkat 2. Maka kita tuliskan di sini 5A pangkat 2 dikurang 3A pangkat 2. Kemudian ditambah dengan suku sejenis berikutnya adalah negatif 4A itu sejenis dengan A. Maka kita tuliskan di sini ditambah negatif 4A ditambah A. Kemudian suku yang terakhir adalah konstanta, yaitu ditambah 5. Berikutnya, untuk mengurangkan suku 5A pangkat 2 dikurang 3A pangkat 2, maka tinggal kita kurangkan saja koefisiennya, yaitu 5 dikurang 3A pangkat 2. Kemudian ditambah dengan, nah untuk negatif 4A ditambah A, maka tinggal kita jumlahkan saja koefisiennya. Nah, untuk A di sini koefisiennya adalah 1. Maka negatif 4 ditambah 1A. Kemudian terakhir kita tambahkan dengan 5. Nah, hasil dari 5 dikurang 3 adalah 2. Maka didapat 2A pangkat 2. Kemudian ditambah dengan hasil dari negatif 4 ditambah 1 adalah negatif 3. Maka positif dikali dengan negatif 3A hasilnya adalah negatif 3A. Kemudian ditambah 5. Jadi didapat bahwa bentuk sederhana dari 5A pangkat 2 dikurang 4A dikurang 3A pangkat 2 ditambah A ditambah 5 adalah 2A pangkat 2 dikurang 3A ditambah 5. Terakhir bagian yang E, yaitu 2X dikali X dikurang 2Y dikurang dengan 3X dikali 2X ditambah 3Y. Nah, di sini kita gunakan sifat distributif. Untuk yang pertama, 2X dikali dengan X dikurang 2Y. Kita gunakan sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Caranya, kita kalikan 2X dengan X.
hasilnya adalah 2x pangkat 2. Kemudian kita kalikan 2x dengan negatif 2y, hasilnya adalah negatif 4xy. Nah, berikutnya untuk negatif 3x dikali dengan 2x ditambah 3y. Maka kita gunakan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Caranya, kita kalikan negatif 3x dengan 2x. Hasilnya adalah negatif 6x pangkat 2. Kemudian kita kalikan negatif 3x dengan positif 3y. Hasilnya adalah negatif 9xy. Sehingga didapat bentuk aljabar 2x pangkat 2 dikurang 4xy dikurang 6x pangkat 2 dikurang 9xy. Nah, langkah selanjutnya kita tentukan suku-suku sejenisnya. Nah, untuk 2x pangkat 2 itu sejenis dengan negatif 6x pangkat 2. Maka kita tuliskan di sini sama dengan 2x pangkat 2 dikurang 6x pangkat 2. Kemudian ditambah dengan suku sejenis berikutnya adalah negatif 4xy itu sejenis dengan negatif 9xy. Maka kita tuliskan di sini negatif 4xy dikurang 9xy. Nah, langkah berikutnya tinggal kita hitung hasil dari operasi pengurangan bentuk aljabar ini. Nah, untuk 2x pangkat 2 dikurang 6x pangkat 2, maka kita kurangkan saja koefisiennya, yaitu 2 dikurang 6x pangkat 2. Kemudian ditambah dengan, nah, untuk negatif 4xy dikurang 9xy, kita kurangkan saja koefisiennya, yaitu negatif 4 dikurang 9xy. Nah, hasil dari 2 dikurang 6 adalah negatif 4. Maka didapat negatif 4x pangkat 2. Kemudian, negatif 4 dikurang 9 itu hasilnya adalah negatif 13. Maka didapat negatif 13xy. Jadi, didapat bahwa bentuk sederhana dari 2x dikali x dikurang 2y dikurang dengan 3x dikali 2x ditambah 3y adalah negatif 4x pangkat 2 dikurang 13xy. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai operasi hitung bentuk aljabar, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.